Selamat datang di penilaian harian atau biasa dipanggil dengan ulangan harian. Kali ini kita akan membahas materi tentang maksudnya contoh soal tentang mana nih? Dimensi 3. Tapi gue bingung sih sama roadmap ini. Ini kan penilaian akhir semester, ini UAS, UTS ya? Ini UAS. Nah, ini apaan sih penilaian tengah semester 2, penilaian tengah semester 1? Gak ngerti gue. Udah, langsung aja deh. Oke, langsung nomor 1. Titik yang terletak di luar TPQ. Nah, TPQ ini titiknya yang terletak di luar bidang TPQ kan S sama R. Cari aja S sama R. Oke, ini C nih jawabannya. Gampang ini mah. Oh ya, bentar dulu, gue punya peraturan nih buat lo. Karena ini penilaian harian, dan penilaian harian itu penting. Jadi gue bakal ngerjain soal yang nomor 1, nomor 2. Nomor yang kelipatan 3 itu lo kerjain. Kelipatan 3, 6, 9, sampai berapa gitu. Nah, yang kelipatan 3 lo kerjain, yang selebihnya gue yang kerjain. Sekarang nomor 2, titik P itu merupakan perpotongan antara diagonal AH dan DE. AH ini dan DE ini. Nah, ini katanya perpotongannya itu terletak titiknya itu P. Titik P terletak yang ini nih. Statement yang pertama, titik P terletak di ADHE. ADHE di luar katanya, salah kan? Terus titik P terletak pada ACGE. ACGE salah juga. Ya, ada di luar, bukan di dalam. Titik P terletak pada bidang ABGH. Benar. Titik P terletak di luar BCHE. BCHE. Ya, benar. Jadi jawabannya 3 sama 4 nih. Nomor 5, titik P terletak di luar CDEF. Salah karena dia ada di dalam. Jadi jawabannya 3 sama 4, bro. Ini E. Gue cepet-cepetin deh. Nomor 4, pernyataan berikut yang benar. Yang benar itu pernyataan berikut. Nah, CF sejajar dengan ABCD. Dia memotong. Kalau ABCD, kalau lo lupa, lihat di video pertama. Terus kalau BC terletak di EFGH, dia sejajar, bukan terletak. Kalau terletak dia nempel, misalnya gini. Misalnya EFGH itu yang terletak itu FG. Terus yang C, ruas garis BG sejajar dengan ADHE. Ya, benar. BG nih sejajar dengan ADHE. Ya, benar, sejajar nih. Yang D, BE menembus bidang ABFE atau dia berpotongan. ABFE. Nah, di sini BE enggak, dia terletak. Terus apalagi nih, yang E, ruas garis BF ya terletak pada bidang BC HE. Enggak. Dia berpotongan. Gampang kan? Gampang lah. 5. Gampang juga nih mah. Kasih anak SD bisa kali. Nomor 1, ruas garis BC berpotongan dengan bidang TAB. BC berpotongan dengan TAB. Ya, berpotongan dia. Ini berpotongan di sini nih, di B. Terus ruas garis AB berpotongan dengan bidang, ini benar nomor 1. AB berpotongan dengan TDC. Enggak, dia sejajar. Ini walaupun lu tarik sampai Suramadu tuh sejajar deh. TDC dengan AB, enggak, dia sejajar. Salah, ruas garis TC
sejajar dengan ABCD, TC, ABCD tidak, dia berpotongan. Berarti yang nomor 4 harus benar nih. Ruas garis BC sejajar dengan TAD. BC, TAD. Benar dong. BC, TAD. Dia sejajar. Jadi ini benar, berarti 14C. 6 kalian kerjain sendiri. Nomor 7. Kok gampang-gampang sih? Anjay. Diketahui bidang alfa dan bidang beta berpotongan. Anggaplah gini ya. Nih, gue buatin nih buat lu nih. Gue buatin gambar buat lu, bro. Jadi jangan sungkan-sungkan lah buat subscribe sama like, komen. Jadi gue bakal ceritain dulu nih. Katanya bidang A, bidang alfa sama bidang beta itu berpotongan di garis AG ini. G yang ungu nih. Terus garis H itu katanya dia berpotongan dengan garis G di titik A. Nah, pernyataan yang benar di sini yang mana? Yang nomor 1 sama 2 itu pasti benar karena A terletak pada alfa dan beta. Kan A itu ada di G, sedangkan G itu terletak di alfa dan beta juga. Berarti ini benar. Yang garis G itu salah karena H-nya belum tentu sejajar. Jadi dia bisa gini juga. Itu H-nya berarti salah. Yang garis G terletak pada bidang beta itu pasti benar karena G itu terbentuk antara garis beta dan garis alfa, jadi benar. Jadi saudaraku, jawabannya adalah 1, 2, 5. 5 tidak ada, ganti 4. Enggak lah, 4 maksudnya. 1, 2, 4. Oke, ini jawabannya C. 8 sekarang. Balok KL. Kenapa sih pakai ginian? Kenapa gak biasa pakai A, B, C, D, E, F, G aja sih? Kenapa harus gini sih? Tolong dong, jangan marah-marah. Biasakanlah yang gampang-gampang aja, yang sering digunain aja. Kembali bro dengan saya. Oke, gue buatin gambar lagi buat lu pada nih. Buat lu pada. Langsung aja daripada gue pamer mulu. Anjay. Jarak antara titik O dengan M. Ini gampang ini mah. Ini di subbab kedua gue pernah ngejelasin kenapa rumusnya dalam garis diagonal ruang itu, misalkan di sini kubus gitu. Terus yang ditanya garis A terhadap garis Q, misalkan. Garis A terhadap garis G misalkan. Di sini kan. Kenapa itu rumusnya? Misalkan ini A, ini B, ini C. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Gue kan udah jelasin kan kenapa rumusnya ini di video sebelumnya. Ya, kalau bagi lu yang nggak tahu silakan mampir. Gak usah sungkan-sungkan. Jadi jarak antara titik O dengan titik M itu bisa dicari dengan akar dari rusuk-rusuknya. Which is itu P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Sama dengan 16 kuadrat plus 12 kuadrat plus 10 kuadrat. Ini kan bisa dikeluarin dua-duanya nih. Ini kan punya 2 semua nih. Atau gini lah. Ini 2 kuadrat. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 5 kuadrat. 8 kuadrat sama 6 kuadrat itu kalau di Pitagorasin kan 8, 6. Triple Pitagoras kan 10. Oh, berarti ini 10 kuadrat. Oke, karena 10 ini memiliki 5 kuadrat sehingga jawabannya itu 2 kuadrat, 5 kuadratnya dikeluarin. Sehingga kalau 5 kuadrat ini 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, gini. Ini kali ini hasilnya 10. 10 kuadrat dipindahin ke akarnya itu 10. 10 akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat atau 10 akar 5. Ini bro jawabannya. B. Paham kan? Iya kan? Oh my god. Ya, jadi kita di sana. Oh my god.
Kita di mana ini? Ya jadi kita di biasalah. Kita di Sulawesi Tengah. Jadi kita di mana ini? Oh, apa ini? Oh, ini. Oh, jadi kita di mana, guys? Jadi kita di Sulawesi Utara. Oh, tinggi banget benernya. Kan? Tinggi banget. Oh, jadi kita di Mersis TV ya, gitulah. Jadi kita di dalam tuh ya, pergi. Nomor 9 lu kerjain sendiri, nomor 10 gua. Nih balok A, B, C, D, F, G. Ini bener nih. Ini bener, daripada ginian apaan sih? Ya udah pakai yang biasa aja. Ini nomor muda aja lah. Tolong dong teman ini masukan nih buat lu nih. Nah, nomor 10. Ini katanya ilustrasi dari gambar ini itu adalah gambar yang ini. Pernyataan di sini gambar yang ini. Dia katanya P-nya itu di tengah-tengah GH. Dengan panjangnya itu AB itu 4. Sisanya itu BC sama AE itu 2. Yang ditanya itu jarak antara A dan P. Biasa kan kalau diagonal ruang. Jadi kita pakai AP sama dengan AE kuadrat tambah EH kuadrat tambah HP kuadrat. Ini tingginya, lebar, panjang. Gitu. Sama kayak yang tadi. Nah, ini panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Itu diagonal ruang. AE kuadrat itu 2 kuadrat tambah EH. EH itu 2 kuadrat juga. EH itu sama dengan BC nih. HD itu 4 kuadrat. HP. HP itu 2. Kenapa? Karena dia panjangnya 4 di sini nih. Karena dia ada di tengah-tengah berarti dia 2 kuadrat. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 jadi 12. 12 akar dari 12 itu 2 akar 3. 2 akar 3 di mana kau? Nah, D, bro. Oke, lanjut nomor 11. Bagus banget kan tulisan gua, gambar gua bagus banget dong. TKLMN. Ini katanya panjangnya itu 8, terus tingginya itu 4 katanya. Ditanya itu jarak PL. Ini kalau gue gambar yang segitiga TNL, ini T di sini N di sini L. Nah, NL karena dia persegi, dia kan diagonal sisi. Jadi karena dia persegi jadi 8 akar 2. Tingginya katanya itu di sini tingginya OT, waduh, tuh tulisan apa? Tingginya itu 4 katanya. Terus yang ditanya itu adalah TL, Pitagoras kan? Jadi TL itu sama dengan akar dari, karena di sini tengah, berarti di sini 4 akar 2, sehingga 4 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, 4-nya dipisah, 4 kuadratnya dipisah, tinggal akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya karena 4 di sini jadi keluarin jadi 4 akar 5. 2 tambah 1 dong, 4 akar 5. Jawabannya tidak ada. Tolol bosku, tolol. Ini akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu 2 tambah 1, 3 bukan 5. Maaf, sampurasun. Yang jawabannya B, saudara. Nomor 12 kelipatan 3, sekarang nomor 13. Pakai PQRS lagi dia. Ribet. Oke, nomor 13. Jadi gue ceritain dikit nih. Katanya ada kubus PQRS TUVW.
Dan titik A itu adalah pertengahan antara VR. Nah, yang ditanya itu berapakah jarak antara titik V terhadap garis TA. TA di sini. Jadi dia sini dong. Nah, harus tegak lurus, bro. Nah, gue gambarin yang garis segitiga TVA. Nah, ini V aksen misalkan. Ini kenapa siku-siku? Karena dia itu TV terhadap VR itu segitiga siku-siku, bro. Dia itu apa ya? Tegak lurus. Nah, maka dari situ ini siku-siku. Karena jarak kan seperti yang video sebelumnya gue jelasin tuh, panjang dari suatu titik terhadap garis itu harus segitiga siku-siku. Nah, ini maksudnya. Atau jarak terpendek. Jarak terpendek itu tercapai ketika dia garis siku-siku. Misalnya gini, terus ada garis di sini. Jarak terpendeknya pasti dia gini, siku-siku. Gak mungkin dia gini, gak mungkin dia gini, atau gini, atau gini. Panjangnya itu, rusuknya itu 6 katanya. Jadi kalau diagonal rusuk, jadi kalau diagonal sisi itu pasti 6 akar 2 kan. Kalau diagonal ruang ya 6 akar 3. Dan VA berarti 3. Karena dia setengah dari rusuk atau setengah dari sisi. Sekarang TA nih. TA itu berarti kan pakai Pitagoras tuh. Pakai Pitagoras 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3-nya bisa dikeluarin, 3 kuadrat biar gak ribet gitu maksud gue. Biar ngitungnya lu gak repot gitu. 2 akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya itu 3 kuadrat, ini 8, 2 akar 2 kuadrat itu 8, 8 tambah 1 9. Ya ini 9, 3 kuadrat itu 9. Jadi 9 kali 9 ya 81, akar dari 81 ya 9, jadi 9. Seperti yang uji kompetensi gue jelasin, bahwa untuk menyelesaikan kayak gini itu bisa pakai metode trigono dan juga bisa menggunakan metode kesebangunan. Kalau metode trigono misalkan ini alfa gitu, jadi sin alfa, sin kan depan itu VV aksen, jadi VV aksen per miring. Miringnya apa? Kalau misalkan sin alfanya itu kita sudut pandangin terhadap segitiga ini, TV aksen V, jadi kan depan bermiring kan, VV aksen per 6 akar 2. Terus kalau A sudut alfanya itu terhadap segitiga ini, TVA, jadi depannya itu 3, miringnya itu 9. Nah, ini bisa dicoret 3, ini bisa dicoret juga 2. Jadi VV aksennya itu 2 akar 2. Atau menggunakan kesebangunan. Kesebangunan juga bisa. Atau dengan menggunakan pakai luas juga bisa. Luas segitiga. Luas segitiga itu kan 6 akar 2 kalikan 3. Kalikan tinggi. Panjang kali lebar kan. Nah, ini panjang kali lebar. Ini panjangnya, anggaplah ya ini lebarnya juga. Atau dibalik juga boleh. Nah, bisa juga loh dari sini. Ini panjangnya, ini tingginya. Kalau dilihat dari perspektif yang lain. Atau ini alas kali tinggi juga bisa. Alas kali tinggi per 2. Nah, ini lupa gue per 2-nya. Sama dengan 9 kali VV aksen per 2. Per 2-nya coret. Ini dicoret jadi 3, dicoret jadi 2. 2 akar 2. Jadi jawabannya A, bro. Sekarang 14. Nah, ini bagus nih A, B, C, D, E. Jangan kayak gini. Tolong dong internet mana? Tolong. Mohon ini, mohon. Nomor 14. Ini soalnya lu bisa lihat. Lu putar 10 detik yang lalu udah kelihatan pasti soalnya. Yang ditanya itu adalah jarak antara titik P ke garis aki. Garis aki. Nih garis aki misalkan. AG, sorry AG. Nah, titik B garis G. Harus siku-siku. Nah, kalau gua ambil nih,
ini B, ini A, ini G. Nah, kenapa ini siku-siku? Karena bidang ini itu siku-siku nih. B, C, F, B, C, G terhadap A, B, C, D. Atau bisa diproyeksikan ke A, B, F, H. Nah, jadi itu siku-siku. Ini nih. Siku-siku berarti ini. Jadi ini siku-siku. Dan BG itu sama dengan BG ya. BG itu BC kuadrat tambah akar dari BC kuadrat tambah CG kuadrat. CG itu 9 kuadrat. Bentar, CG. CG kuadrat, BC itu 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Ini triple Pythagoras juga nih. Ini kalau 3 kuadratnya dipisah, 3 kuadrat kalikan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, 4 3 berarti kan 5 kan? Jadi ini 3 kuadrat kali 5 kuadrat sama dengan 15. BG-nya 15. AB-nya itu 20. Sekarang AG-nya itu apa ya namanya? Gue lupa. Diagonal rusuk. Diagonal rusuk kan kuadrat dari sisi-sisinya. AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CG kuadrat. Tulisan gua bagus bet. Biru aja deh. Itu sama dengan apa? AG kuadrat. AG. AB itu 20 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Nah, ini kan ada duanya bentar. Nah, ini kan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat ini 15 kuadrat kan? Nih. Jadi ini sama dengan akar dari 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. 5-nya bisa dikeluarin, 5 kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, 43 kembali lagi 43 sama kayak ini 5 kuadrat. Jadi ini kok sama dengan lagi. 5 kuadrat kali 5 kuadrat sehingga jawabannya ini 25, Saudara. Ini 25. Sekarang pertanyaannya itu jarak B ke AG sama seperti nomor 13. Jadi misalkan pakai luas gitu atau pakai kesebangunan atau pakai sinus. Itu sama aja. Jadi AB kali BG itu sama dengan misalkan ini BB aksen. Jadi BB aksen kali AG per 2 per 2. Ini kalau pakai luas nih, luas segitiga ABG. AB 20, BG-nya 15 per 2, BB aksennya yang ditanya. AG-nya itu 25 per 2. Per 2-nya coret. Ini 25 bagi 5 nih 3. Ini bagi 5 5. Ini bagi 5 juga. Ini bagi 5 4. 4 kali 3 12 BB aksen. Jadi jawabannya 12. 12. Ya, 12. Sekarang nomor 16. Ya, kira-kira soalnya kayak gini lah. Jadi lu baca-baca soalnya. Tapi gue bakal cerita dikit nih. Katanya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya itu 16. Terus di tengah antara perpotongan antara EG dan HF itu T. Yang ditanya itu jarak antara titik A terhadap TC. Nah, kalau lu perhatikan ini nih sama kaki nih. Kenapa sama kaki? Karena dia berada di tengah-tengah. T-nya itu ada di tengah-tengah EG lah. Nah, atau di tengah-tengah AC. Jadi ini sama kaki. Gue gambarin, ini A, ini C, ini T. Jarak ini katanya. Misalkan ini T aksen, ini aksen. T aksen. Wow. Saya tidak mau tertipu lagi dong. Saya tidak mau tertipu lagi seperti video yang lalu. Jadi ini X aja, gak mau gue T aksen. Yang siku-siku, ini siku-siku. T
TX-nya itu rusuknya dong. TX-nya nih, misalkan ini TX, jadi ini CG dong. Panjangnya sama, ini 12. Jadi luasnya itu, luas ATC itu bisa pakai AC kali TX per 2, atau dia pakai AA aksen kalikan TC per 2. Coret nih, jadi AC kali TX sama dengan AA aksen kalikan TC. TX-nya udah ada, AC-nya udah ada. Oh, AC-nya gampang. AC nih. AC-nya itu dia karena dia persegi, jadi dia sama dengan 12 akar kuadrat, dan dia apa ya? Diagonal sisi, jadi 12 kuadrat. Ini ada. Ini yang ditanya. Sekarang TC. TC itu sama dengan setengah AB kuadrat tambah setengah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kenapa setengah? Karena dia berada di tengah-tengah. Jadi setengah AB itu 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini 6-nya bisa dikeluarin sehingga ini 6. Kok miring tulisan gua. 6 kuadratnya bisa 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, atau ini 6. Jadi 6 akar 6. Nah, jadi ini TC-nya katanya 6 akar 6 nih. Udah ada. Jadi langsung dimasukin. AC-nya itu berapa? 12 akar 2. TX-nya itu 12. A aksennya itu yang ditanya. Ini 6 akar 6. Ini 6-nya coret nih 2. Nah, ini akar 6-nya. Ini kan 12 ini. Ini 24 deh. Gini aja deh. 24 per 2 per akar 6 sama dengan A aksen. Akar 6 akar 6. Ini coret. Kan ini jadinya 6 kan? Coret-coret juga 4, sehingga 4 per akar 12 A aksen. Atau dia 4 kali 3, sehingga dia 4 kali 2 akar 3. 8 akar 3. Ini bro. Nah, jawabannya ini 8 akar 3, saudari diriku. Sekarang nomor 17. Jadi nomor 17 itu ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Jadi katanya ada ABCDT atau 5 segi 4 beraturan, terus alasnya itu 12 cm, tingginya 8. Jadi TO itu tingginya 8. Terus perpotongan antara AC dengan BD itu di O. Nah, di O yang ditanya itu jarak antara O dengan TBC. Ini emang ribet, emang kurang ajar tuh Intan Maribara. Jadi pertanyaannya itu jarak antara O dengan TBC. Nah, caranya gimana? Misalkan kita tarik garis warna apa ya? Hitam aja deh. Tarik garis O terhadap BC nih. Dan tinggi dari T ke BC. Misalkan X bro, awas X, nggak mau T gue, nggak mau T aksen gue. Karena kalau T aksen, jadi kalau gue gambar nih segitiganya, ini T, ini O, ini X, kayak gini lah. Oh iya bentar, dia itu salah gue gambarnya. Dia tuh tegak lurus TO. Ini sebenarnya miring nih. Emang kan gua arsitektur dari Menara Pisa sama rumah miring di Ancol. Itu gua. Jadi dia TOX. Yang ditanya itu, nah, kan jarak dari TBC itu bisa diilustrasikan ke TX kan? Ya kan? Ya dong. Karena apa? Dia sejajar. Sehingga gampang sekali tinggal diginin doang. Ini misalkan O aksen gitu. TO itu 8, kita tahu OX-nya itu setengah dari AB, berarti 6. Nah, TX-nya itu 10 pasti, karena triple Pythagoras 8, 6, 10. Nah, pertanyaannya itu O aksen, itu sama dengan, gampang kan? Tinggal, berarti 8 kali 6 per 10. Kalau lu gak tahu, ya sama kayak gini lah. Sama kayak gini. Sama kayak gini. Ini sama semua nih sebenarnya. Sama kayak gini. Jadi jawabannya 4,8.
4,8 itu B kalau nggak salah. B bro, 4,8. Nomor 18 kalian kerja sendiri. Nah, nomor 19 sama 20 tuh keren banget. Keren. Nomor 19 ini soalnya paling sulit dan paling membahayakan di mata saudara. Ceritanya ini ada B, C, D, E, F, G, kubus biasa lah ya. Terus yang ditanya itu panjang jarak antara ruas garis BC dengan EH. Paling sulit sekali. Blok. Ya gampang lah kalau kayak gini, ya tinggal ditarik garis aja sini. Kan panjangnya sama kan, ini segaris nih. Kalau ada sejajar ya tinggal gini aja. Masalahnya kan gini tuh panjang dari EB 8 sama 6 kan. Garis Pitagoras ya 10 dong. Gampang banget tolong. Mau sabar diri Anda Intan Pariwara. Mau sabar diri Anda. 10 ini. Nah, nomor 20 nih kan gue udah minta malu pada kalau komen di bawah kalau ada aplikasi yang bagus. Nah, ada yang komen kalau menggunakan GeoGebra aja katanya. Oke, gue pakai nih GeoGebra. Ini unik banget, sumpah nih unik banget soal nomor 20 nih. Jadi ilustrasinya seperti ini nih. Nah, ilustrasinya seperti ini, bos. Ini gue ubah soalnya bukan PQRSTUVW. Mau sabar diri Anda Intan Pariwara. Pakai ABCDEFG aja. H juga. Jangan pakai PQRS, ribet. Ini pakai ABCD nih. Ini katanya nih rusuk dari kubus ini 6. Ini kalau kita kerjain ini katanya jarak antara ini gua gambar mana lagi nih. Ini AFH, terus dia itu ada ini juga di belakangnya BGC. Yang ditanya itu jarak antara bidang yang tadi AFH dengan BGE. Jadi kayak gini. Nah, jarak antara bidang yang gue gambar ini sama bidang yang gue gambar ini itu berapa jaraknya? Dengan rusuk itu 6. Nah, kalau lu perhatiin, dia itu misalkan gue taruh di tengah itu FH itu I, di sini I, terus yang di tengah BD juga J gitu. Nah, J itu sama I itu dia itu kalau ditarik garis ini ke sini, garis ini ke sini, dia itu sejajar dengan ini, bro. CG sama EA. Jadi dia itu semacam kita bisa gambar garis apa ya? Kita bisa gambar ilustrasi dari bidang itu kayak gini, bro. Ini. Di sini titik A. Terus titik yang di tengah BD itu misalkan gue kasih X gitu. Terus yang di tengah FH itu gue kasih Y. Ini G. Ini Y. Ini X. Nah, dia itu segaris nih. Yang jadi pertanyaan itu adalah panjang antara bidang yang ini dengan bidang yang ini. Nah, dia sama kayak ini dong. Ya kan? Nah, sama kayak ini dong. AX gampang lah. Ini kan sama dengan setengah dari itu. Setengah dari rusuknya. Karena AX itu setengah dari rusuknya. Dan rusuknya itu 6. Jadi dia 3/2. Di sini 3/2. Tingginya itu 6 karena rusuknya itu 6 katanya. Terus GX itu kan dia di tengah di sini nih. Ini setengah, di sini setengah. Kalau Y terus dia satu di sini. Jadi dia itu kalau misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F,
Ini G ini H. Gx itu sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Hasilnya itu 3 akar. Ini kalau lu coba-coba hasilnya berapa ya? Iya, 3 akar 6. Jadi dia 3 akar 6. Nah, kan ini bisa AX, GX, AX, GY itu kan bisa pakai apa ya? Rumus luas kalau mau tahu panjang ini. Jadi AX kali tingginya itu 6 per 2 itu sama dengan 3 akar 6 kali tinggi yang ini yang ditanya tingginya, tinggi yang ditanya per 2, 2-nya coret. AX-nya itu 3 akar 2. Langsung masukin ke sini aja deh. Masukin sini. Ini 3 akar 2 kalikan T-nya itu 6 sama dengan 3 akar 6 kalikan ditanya. Ini coret nih 3-nya. Terus akar 6-nya ini dicoret juga akar 6-nya, sehingga 2 kali 6 sama dengan akar dari 12. Akar dari 12 itu 2 akar 3. Nah, ini jawabannya itu 2 akar 3. Oke, gue bakal ngasih bonus nomor 10. Tapi sebelumnya lu coba-coba sendiri dah. I'm just like you. I think that's true. You're just like me. Yes, I can see. We take responsibility. We carry through. Do what we need to do. Yes, I am a girl like you. Nah, jadi ilustrasinya kayak gini. Ini katanya ada kubus ABCD. Balok ABCD. Itu katanya panjang AB-nya itu 16, BC-nya itu 12, dan CG-nya itu 10. Terus P ini berada di tengah-tengah EF, dan Q itu berada di tengah-tengah EH. Dan O ini itu perpotongan antara garis AC dan BD. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak antara G ini ke bidang OQP. Nah, sulit banget kan? Nah, makanya ini gue suka nih. Jadi kan kalau mau tahu gimana caranya ini, kita harus cari tahu dulu segitiganya ini yang mana. Segitiga yang G ke OPQ itu yang mana? Nah, caranya gini, bro. Kan ini khusus ada keistimewaan. Keistimewaannya itu dia ada selalu di tengah-tengah gitu. PQ-nya selalu di tengah-tengah dan O-nya itu selalu di tengah-tengah juga. Sehingga segitiganya itu yang ini, bro. Nah, segitiga kayak gini. Ya, katakanlah ini apa ya? G aksen gitu. Sehingga kalau dibuat segitiga ini kayak gini. Ini misalkan G aksen, ini G, ini O. Ya, anggaplah segitiga kayak gini. Nah, yang jadi pertanyaan itu tingginya. Kan kalau titik ke apa ya? Ke garis atau ke bidang itu selalu tegak lurus. Sehingga kayak gini nih. Misalkan X gitu. Nah, yang ditanya itu panjang dari GX. Panjang GX. Nah, ini. Untuk mengetahui ini kan kita harus tahu dulu nih. Panjang OG, GG aksen, G aksen O. Nah, itu. Kita cari dulu. Kita yang gampang-gampang dulu aja deh. Misalkan OG gitu. OG ini kan, yang ini nih. OG. Itu kan panjangnya akar dari setengah BC kuadrat tambah setengah AB kuadrat tambah CG kuadrat. Setengah BC berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, AB 16 dan CG nya 10. Nah, ini sama dengan kalau dihitung sendiri hasilnya 200. Yang artinya 100 kali 100 kali 2 atau 10 akar 2. Nah, okay. Kalau gua ambil penampang EFGH kayak gini, kayak gini. Ini kan ada di tengah-tengah, ini ada di tengah-tengah juga nih. Sehingga untuk mencapai atau mencari OG aksen itu sama dengan, ini kan 16 ya. Ya, 16, ini 12.
Ini kalau ini ditarik, jadi panjang misalkan ini dengan ini itu sama. Ini dengan ini itu sama. Karena ini 16 berarti ini 8, ini 8. Karena ini pembagian dari 2 berarti ini 4, ini 4. Sama dengan 12. Ini dibagi kayak 4 gitu lah. Ini 6, ini 3, ini 3. Nah, O itu kalau lu liatin itu ada di tengah-tengah sini. Tapi dia ke dalam, tapi bukan di EFGH, tapi di ABCD. Sehingga untuk mencari OG aksen sama dengan 4 ini ditambah 3 ini, 4 kuadrat maksud gua, tambah 3 kuadrat tambah 10 kuadrat. Paham kan sampai sini? Ini 4, ini 4, ini 3. Nah, ini 4 nih, maksudnya ini 3, ini 4. Terus tingginya itu 10. Jadi ini 10 kuadrat. Jadinya ini kalau lu hitung-hitung hasilnya 125. Nah, 125 itu sama dengan 25 kali 5 atau 5 akar 5. Dapat nih OG-nya 5, OG aksennya 5 akar 5. Pertanyaannya selanjutnya itu GG aksennya. Nah, GG aksennya ini kan? Nih, GG aksennya nih. Ini kan 12. Yang ini nih. Kan 4 tambah 8. Yang ini itu 6 tambah 3. Itu 9. Nah, ini triple Pythagoras. Triple Pythagoras tuh ada 9, 12 sama 15. Atau kalau menurutnya nih, GG aksen sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ada 3 nih, ada sama-sama dibagi 3. Jadi 3 kuadrat yang dipindahin, ini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 5 kuadrat. Sehingga ini 3 kuadrat kali 5 kuadrat atau 15 kuadrat. Sama dengan 15 bro. Nah, ini 15. Ada 15. Nah, gue bakal kasih rumus, tapi gue gak bakal ngerjain ya, karena ini angkanya gak bagus. Jadi gue pasrahin ke lu aja. Jadi misalkan kalau lu ada segitiga sembarang gitu, ini A, ini B, ini C, ini misalnya panjangnya TC. Ada cara, bukan cara sih, rumus. Kalau nggak salah namanya Stewart. Rumus Stewart, yang mana itu misalkan ini B, ini A, ini C. S itu adalah setengah dari ABC, A plus B plus C. Nah, rumus dari TC itu sama dengan 2 per C, 2 per ini, dikalikan dengan akar S, S min A, S min B, S min C. Nah, kayak gitu. Nah, kita aplikasikan ini ke soalnya. Jadi yang ini TC misalkan, ini C, ini A, ini B. Nah, ada ketahuan kan? S-nya itu setengah dari 5 akar 5 tambah 10 akar 2 tambah 15. Kayak gini, bro. Tinggal masukin aja ke sini. Nah, nanti lu hitung-hitung dah. Pakai kalkulator, itu boleh. Kalau bisa komen di bawah jawabannya berapa. Gitu, bro. Itu bonus dah buat gua. Sekarang ada yang unik nih sama soal intan pariwara. Biasanya kalau ada tanda kayak gini itu tanda apa ya? Tanda soal-soal yang sulit gitu. Nah, kita pengen tahu nih seberapa sulit soal ini. Yang diilustratorkan, ini ilustratornya ini Arif Nur Syahid. Kita akan cari tahu dulu nih. Ternyata pas gue baca-baca soalnya gampang sekali. Ya, sulit apanya? Ya, ceritanya ada kayak gini nih, ada bangunan kayak gini. Terus yang ditanya nih, pertanyaan itu jarak antara A sama T. Ya elah. Nah, gue punya perpotongan misalkan BG terhadap CFO. Jangan T jangan T aksen dong. Jangan. Kita pakai X aja. Bahaya kalau TT. Wow. Nah, kan kalau AT aksen itu misalkan di sini jaraknya tingginya itu apa ya? Y gitu. AY. Jadi kan jawabannya itu AT sama dengan akar dari AB tambah BY kuadrat ditambah dengan misalkan tingginya itu YT kuadrat
ditambah dengan setengah dari BC kuadrat. AB-nya kita udah tahu bahwa itu 5. BY-nya dicari. Ini yang sulit BY-nya sebenarnya. Yang lainnya gampang. YT-nya itu kan pertengahan dari ini nih. Dari AE. Karena dia beraturan sehingga ini 4 kuadrat ditambah dengan setengah dari BC. BC-nya itu 8. Tapi setengah berarti 4 kuadrat. Ya, ini ternyata cuma BY-nya doang sebenarnya. Gimana cara nyari B-nya? Ini kan kayak limas gitu. Kayak limas. Terus dia memiliki sisi tegak. Misalkan ini T, ini X. Ini apa tadi? BCFG. Ini ternyata cuma ininya doang, TX-nya ini. TX dengan panjangnya ini 6. Sisi tegaknya itu 6. CF-nya itu soal ini bukan CF tapi ini GF. CG-nya berapa? CG-nya itu 8. Nah, ini sama sisi katanya. Ini 8, ini 8. Gampang kan pakai Pitagoras kan? Jadi ini 8 akar 2, yang ini nih kan 88 nih, jadi 8 akar 2. Biasalah ya, masa harus gue jelasin sih? Ini 4 akar 2. Sehingga TX-nya itu sama dengan ini, yang 4 akar 2 dari X ke G ini. Rumusnya itu TG kuadrat TX dikurangi X G kuadrat. TG kuadrat itu 6, di soal ada, dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Nah ini kalau coba-coba hasilnya itu 4 bro. Akar 4. Akar 4 terdapat 2. Ini kan 36 nih. Ini 36, ini tuh 32. 4 akar 2 kalau dikuadratin 32. Ini panjangnya 2 bro. Ini BY-nya 2. Sehingga ini diubah aja 2 nih. Sehingga akar dari 7 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini hasilnya bingung. Ya kan? Itu ilmu bingung. Jadi ini 49, ini 16 tambah 16. Sebenarnya kalau nggak salah 81. Sehingga itu hasilnya 9. Gampang bro. Gampang. Gue pikir sulit kalau ada ininya. Gampang brother. Ya apa? Kenapa harus ada ini? Apa jangan-jangan ada ilustrator lagi? Aku juga bisa, bahkan lebih bagus gambar gue nih. No. Tolong, Intan Pariwara. Tolong, Intan Pariwara. Tolong banget ini mah. Untuk ilustrator gue aja. Jangan Arif Nurasyahid. Gue aja. Lebih bagus nih. Sekarang gue bakal bahas, ini sebenarnya ada tulisan penilaian tengah semester. Cuman karena kepotong, gue cropnya itu kepotong, jadi ya nggak kelihatan. Nah gue bingung juga, kan gue udah bilang kan berkali-kali kalau PTS ini apa sih? Apa sederajat dengan UTS apa gimana sih? Nggak ngerti gue. Yang ada ini cuma di kelas 12, di kelas 10 sama kelas 11 gue cek-cek tuh gak ada. Udah gak apa. Ini soalnya dikit nih, ada 15 soal. Jadi ya gue ngerjain yang seperti biasa ya, nomor 1 sama nomor 2, yang kelipatan 3 lo aja. Ini masih gampang, nomor 1 nih. Pernyataan yang benar, nah ini E nih, udahlah, gue langsung kasih tahu. Kenapa? Karena titik C itu terletak di luar TAB nih, TAB di sini, titiknya di sini di luar kan. Nah itu yang nomor 1, nomor 2. Nah, kita akan cocokkan nih, diketahui titik P merupakan pertemuan antara BG dan CF. Nih BG, CF, ini titik P-nya. Titik P terletak pada bidang ACGE, salah, dia ada di luar. Titik P terletak di luar BCHE, benar, karena dia di luar. Titik P terletak di bidang CDEF, benar, terletak ya. Titik P terletak pada bidang BC, GF ya benar. Titik P terletak di luar AB, GH, salah, karena di dalam. Jadi jawabannya 2, 3, 4. Nih. Nomor 4, aduh, kok teori-teori semua ya? Biasanya matematika tuh ya perhitungan gitu lah. Gue apa ini menguatkan materi lu. Katanya pasangan garis CIL, pasangan aja punya garis, masa lu kagak sih? Truk aja gandengan, masa lu kagak? Kayak yang punya aja gue. Oke, pasangan garis di bidang yang saling sejajar. Ini gue langsung kasih tahu jawabannya, itu jawabannya Nih, kalau BE kan sejajar ya dengan CDHG. Nah, dia sejajar. Nah, kalau lu lupa maksud sejajar tuh kembali lagi ke materi di video pertama ada tuh.
Nah, ada yang unik nih, misalkan yang garis B, AC, misalkan ya, yang garis B, AC, mana tuh AC, dan bidang ABCD. Itu bukan sejajar ya, itu terletak. Kalau sejajar tuh dia gak berdempetan. Nah, beda dengan ini. Nah, misalkan ini garis, misalkan ini garis AB. Nah, yang terletak tuh misalkan di sini nih, ini garis CD gitu. Nah, dia terletak. Tapi kalau sejajar kayak gini, misalkan ini garis XY gitu. Jadi dia sejajar nih. Ya walaupun lu potong sampai suramadu pun gak bakal potong. Sekarang 05 balok apa nih? Aduh, kenapa pakai ginian sih? Kenapa gak pakai A B C D E F G H? Nah, kayak gini ilustrasinya. Jadi ada balok PQ RSTUVW. Nah, habis itu ada A di sini. A itu berada di tengah-tengah VW. Nah, yang ditanya itu AP. Biasalah ya, soal kayak gini. Itu AP sama dengan akar dari 8,5 dari 18, 9 kuadrat. Nah, ada di sini. Nanti kita ini 9. Terus ditambah dengan tingginya itu 8 kuadrat, terus lebarnya itu 12 kuadrat. Hasilnya ini 81, ini 64, ini 144. Hasilnya ini juga 289. Itu kalau nggak salah 17. Insya Allah 17 jawabannya. Kalau nggak percaya coba deh cek sendiri. Nah, sekarang kita manfaatin nih ilustrator dari Yulia Aninditya. Kayaknya cewek. Titik P terletak di rusuk CG. Nih, titik warna merah, gak apa lah. Titik P, jarak antara E dengan P. Ya Allah, tolong dong Yulia. Kalau bisa E-nya di sini nih. Nah, biar kita bingung, biar kita tuh aduh gimana nih caranya nih. Kayak gitu, Bro. Kayak gini ya sama kayak nomor 5 lah. Kenapa harus ada soal kayak yang sama sih? Jadi P-nya itu akar dari setengah dari PC, karena ini kubus jadi 6 kuadrat. Ditambah dengan ini HG, HG-nya berapa? 12 kuadrat, terus lebarnya dari P ini FG itu 12 kuadrat, sehingga ini kalau 6 kuadratnya dipindahin 6 kuadrat, ini 1 tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini hasilnya 6 kuadrat, ini 9, atau 3 kuadrat lah ya. 3 kuadrat, sehingga ini hasilnya akar dari 18 kuadrat. Atau sama dengan 18. Jawabannya ini, Bro. Deh. Gue ganti biru. Nah, kita manfaatin deh gambar dari Yulia Anindita nih. Karena nomor 8 nih pakai ABCD juga. Nah, gini dong ABCDE, FG, H. Sekarang nomor 8. Ya gini lah ilustratornya. Cuman bukan kubus ya, tapi balok. Yang tanya itu panjang dari A ke CE. Kalau gua ambil segitiganya kayak gini. Ini A, ini C, ini E. Panjangnya ya 12, 9 sama 20. Nah, C itu kan apa ya? Pitagoras dari 9 sama 12. Nah, itu triple Pitagoras tuh 9, 12 sama 15. Jadi AC-nya ini 15. Ini siku-siku, Bro, karena titik panjang AE itu sejajar dengan bidang ABCD. AE-nya itu 20. Nah, EC berarti kan 20 sama 15 ini kan triple Pitagoras juga. Ini kalau lu bingung, ini gue saranin sih. Ini kan sama-sama bisa dibagi 5 nih. Ini kalau dibagi 5 hasilnya 3, yang ini nih. Ini kalau dibagi 5 hasilnya 4. Nah, 3, 4 itu kan triple Pitagoras juga. 3, 4 berarti 5 dong. Karena ini sama-sama dibagi 5, berarti ini dikali 5 nih. Kayak hasilnya sama, jadi ini 25. Nah, gitu aja, Bro. Nah, yang ditanya itu titik ini ke EC. Berarti ini harus siku-siku. Sama seperti biasa, jadi caranya itu menggunakan sin atau menggunakan kesebangunan atau menggunakan luas pun boleh. Nih kalau kita menggunakan luas nih, 20 kali 15 per 2 itu sama dengan 25 kali tingginya per 2. Ini coret-coret 2-nya. Ini coret 5 hasilnya 3, ini hasilnya 5, ini coret 5 lagi hasilnya ini 4. Jadi 3 kali 4 itu 12. Ini 12 jawabannya, tingginya itu. Kayak gitulah. Sekarang nomor 10. Jadi ilustrasinya kayak gini. Nah, yang ditanyakan itu jarak dari K ke TM. Jadi kita buat garisnya, ini K, ini T, ini M. Kita harus cari dulu nih panjang dari KTM ini. KT itu 4.
Nih di soal nih, tegaknya itu 4. TM itu 4, jadi dia segitiga sama kaki. Nah, KM itu berapa? Karena dia itu beraturan, jadi ini 2, di sini 2. Nah, karena di sini siku-siku, jadi KM-nya itu KM ya, KM-nya itu 2 akar 2. Nah, gua hapus dulu yang ini nih. Kita fokus ke sini. Yang ditanya itu titik K ke TM. Masih kecilku. Berarti ini kan kalau kita pakai luas, misalkan kita cari dulu TX-nya. Ini gue kasih TX tadi. Jadi TX-nya itu sama dengan 4 kuadrat dikurangi sama setengah dari KM. Setengah dari KM itu kan akar 2 kuadrat nih. Itu hasilnya ini 16 kurangi dengan 2, hasilnya itu 14 atau akar 14. TX akar 14. Sehingga kita cari misalkan ini K aksen, sehingga K aksen kalikan TM, kita pakai rumus luas untuk menyamaratakan. Ini KM kalikan dengan TX per 2, coret per 2-nya. K aksen itu yang ditanya. TM-nya itu 4. KM-nya itu 2 akar 2, TM-nya itu akar 14. Sehingga ini bisa dicoret nih 2 kalikan akar 14 itu akar 28, 2 akar 28 itu 2 akar 7, sehingga dicoret, sehingga K aksen itu sama dengan akar 7. Nah, insya Allah ini jawabannya, insya Allah ya. Ini coba lu cek lagi deh, takut gue salah ngitung. Nah, soal tuh kayak gini, ini baru soal nomor 11 nih. Ini lu baca-baca dari nomor 11 tuh. Ini katanya ada kubus ABCDE, FGH. Bentar. Nah, itu panjang rusuknya itu 12 dan P itu berada di tengah-tengah EG. Nah, yang ditanya itu jarak antara titik P ke bidang BDG. Kita cari dulu segitiganya nih. Nah, segitiganya kayak gini nih. Ini kan titik P ke titik pertengahan BD itu kan apa ya? Jaraknya itu sama kayak AE. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Ini misalkan ini P aksen, dia di tengah-tengah BD juga, dia kan pasti apa ya? Membagi BD itu dengan sama, sehingga PP aksennya ini tegak lurus, bukan tegak lurus apa ya? Tegak gitu. Nah, segitunya kayak gini. Nah, kalau aku buat segitiganya, ini P aksen, ini G. Nah, menjadi pertanyaan itu kan ini, setidaknya ada yang rumit gitu lah. PP aksennya itu 12, PG-nya itu setengah dari EG kan. Nah, EG-nya itu sama dengan 12 akar 2. Kenapa 12 akar 2? Ya diagonal kan, ini 12, ini 12. Kalau triple Pythagoras hasilnya 12 akar 2. Jadi ini kalau setengahnya berarti 6 akar 2. Nah, yang PG-nya itu kita pakai Pythagoras. PG-nya itu sama dengan setengah dari P aksen G maksud gua. P aksen G-nya itu 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. Tahu lah ya kenapa gini. 6 kuadratnya pisah, ini 6 kuadrat. 1 tambah 1 tambah 2 kuadrat. Ini hasilnya 6 kuadrat kalikan 6. Hasilnya 6 akar 6. Nah, ini 6 akar 6. Katanya itu misalkan ini apa ya? PX gitu. Ya, pakai luas segitiga untuk menentukan PX. PX kalikan 6 akar 2 sama dengan 6 akar 2 kalikan 12. Ini per 2 per 2. Sorry, ini PX 6 akar 6, sorry. Habis, ini habis. Ini akar 6 dibagi ke akar 2, ini tinggal akar 3. 12 dibagi akar 3 itu akar tunggal. Nisa Sabia. Nah ya, ini akar 3, ini akar 3, hasilnya 3. Bagi ini hasilnya 4 akar 3, bro. Jawabannya gini, bro. 4 akar 3 jawabannya, bro. Ya, insya Allah kayak gitulah. Sekarang nomor 13. Oke, nomor 13. Ilustrasinya kayak gini, bro. Jadi ada kubus katanya, A, B, C, D, E, F, G, H. Dan titik K ini di tengah CG. P-nya ini, L-nya ini di tengah DH. Dan P-nya ini ada di tengah EF. Panjang rusuknya itu 10. Yang ditanya itu titik P, jarak titik P ke bidang ABKH. Jadi segitiganya itu di sini. Gak seru ya warna gini. Jadi segitiganya di sini nih, PXY. Nah, kita PX-nya itu kan tahu lah pasti 10 kan. Karena dia itu ini sebenarnya tingginya ini sama nih. Ini tegak seharusnya nih.
cuman karena gambar gua. X-nya itu 10, P-nya. Nah, P-nya itu bisa dicari, bro. Nah, kalau kalian perhatiin, ini sebenarnya segitiga sama kaki. Kenapa bisa gitu? Kan misalkan ini Y itu ada di tengah LK. LK ini kan menandakan bahwa dia ngebagi dua ini kan, ngebagi dua membagi dua kubus. Dan P ke Y itu berarti P menuju ke pertengahan dari KL. Dan X ini itu sama, mirip dengan P, cuman ya dia ada di bawah aja gitu. Jadi ini sebenarnya segitiga sama kaki. Gue ganti deh gambarnya. Nah, kayak gini. Jadi kita cari P-nya aja. Oke, jadi P-nya itu sama dengan Pythagoras kan. Jadi itu BC atau ini ditambah ini kuadrat. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. Akar dari itu kuadratnya. Akar dari ya 10 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini hasilnya Kalau lu coba sendiri itu hasilnya 5 kali 5. Jadi ini 5 kali 5. Ini 5 kali 5. Nah, kita tahu untuk mencari PP aksen itu harus tahu dulu Y aksennya. Buat apa? Nah, kita pakai luas, bro. Nah, jadi Y aksen kalikan PX per 2. Ini kan luas kan? Luas segitiga ini. Itu sama dengan XY kali PP aksen per 2. Ini kita yang dicari nih. Ini udah ada. Yang ini yang belum nih. Nah, gimana caranya? Pakai Pythagoras lagi, bro. Y aksen itu sama dengan 5 kali 5 kuadrat dikurangin dengan 5 kuadrat. Ini hasilnya 10 nanti. Kalau lu coba-coba sendiri hasilnya 10. Ini 10. Ini akar 2-nya coret, ini 10 kalikan PX-nya itu 10 juga. XY-nya itu berapa X-nya? X-nya itu 5 kali 5. Yang ditanya PP aksen. Nah, ini habis nih, kalikan 2 nih. 20 per akar 5. Ini akar 5-nya nih. Hasilnya 20 akar 5 per 5. Hasilnya 4 akar 5. 4 akar 5 itu hasilnya D, bro. Nah, mantap D. Nah, gitu, bro. Sekarang nomor terakhir, nomor 14. Kubus A, B, C, D, F, G, H. Ilustrasinya kayak gini, bro. Jadi itu ada kubus katanya dengan panjang 12. Dan M itu pertengahan dari EF dan N itu pertengahan dari EH. Nah, yang ditanya itu jarak antara garis ini dengan garis ini. Kalau perhatiin, ini kalau lu buat nih di GeoGebra, BDNM itu motor lewat. Itu merupakan trapesium sama kaki misalnya ini. Nah, MN itu jawabannya 12 akar 2 karena dia diagonal BD. Dengan MN ini sebenarnya dia 6 akar 2. 6 akar 2, tahu dari mana 6 akar 2? EF-nya itu 12. Jadi EM itu 6, EN itu 6 karena dia siku-siku di sini berarti dia itu 6 akar 2. Nah, kita perhatikan nih dengan MD MB itu kan dia itu 6 12 terus siku-siku. Nah, sama dengan misalkan lo perhatiin segitiga NMD, dia ini 6 terus HD-nya itu 12 dan dia siku-siku nih. Sehingga itu sama sebenarnya. Jadi dia sama kaki, trapesium sama kaki. MB-nya itu sama dengan, kalau kita garis kayak gini nih. Nah, ini kan 6 akar 2 karena dia membagi kakinya itu sama panjang. Ya, ini dia 3 akar 2, ini 3 akar 2. kita harus cari dulu MB-nya. MB-nya berapa? Ya 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ini hasilnya 6 kuadrat kalikan dengan 2 kuadrat tambah 1. Ini hasilnya 6 akar 5. Nah, di sini 6 akar 5, bro. Nah, kan kita yang ditanya itu sebenarnya panjang ini nih. Nah, jarak antara garis MN dengan garis BD. Kalau jarak antara garis itu harus nyari, kalau misalnya sejajar itu nyari yang terpendek. Bukan ini jaraknya, tapi yang terpendek dan siku-siku. Ini siku-siku, ini siku-siku. Jadi MN itu misalkan ini, jangan ini
aksen gitu, M aksen itu sama dengan BM kuadrat dikurangin, ya benar, BM aksen. Nah, BM kuadrat itu nama akar 5 kuadrat dikurangin 3 akar 2 kuadrat. Hasilnya ini kalau lo hitung hasilnya 180 kurangi, kalau misalkan kita 3-nya dikeluarin, 3 kuadratnya dikeluarin, ini 2 akar 5 kuadrat dikurangin akar 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat kalikan dengan 4 kali 5 20, 20 kurangi 2 hasilnya 18, ini akar 3 kuadrat kalikan 18. Hasilnya ini 3 kuadrat kalikan 3 kuadrat kalikan 2, hasilnya 9 akar 2, bro. Hasilnya itu gitulah pokoknya. Nih, oh sorry. 9 akar 2. Udah pusing gue, udah jam berapa ini? 9 akar 2 bro. Nah gini. Selesai. Thanks for watching guys. Komen kalau ada salah gue. Kalau lo mau bang, request ini bang, request ini ya silakan. Komen di bawah. Lu mau bahas soal apa biar gue aja yang jelasin. Terima kasih telah menonton. Gue harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jika kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow, dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.